Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Imunah Ningsih, NIM E 2019-2028, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MII, yang selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Berbicara mengenai lingkup ilmu ekonomi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, terapan, dan teori. Saya akan membahas tentang klasifikasi teori ekonomi, bahwa di dalam teori ekonomi banyak yang sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik produsen maupun konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi ilmu ekonomi yang diterapkan untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Dalam teori Adam Smith diungkapkan bahwa untuk faktor produksi itu terdiri atas 2 komponen, yaitu labor atau tenaga kerja dan ekuitas atau modal. Nah, untuk mendapatkan tingkat profitabilitas maksimal perusahaan itu harus mampu untuk mengalokasikan beberapa sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya, perusahaan tersebut harus dihadapkan oleh 2 pilihan. Akankah dia akan padat karya atau di mana di situ akan menggunakan banyak sekali tenaga kerja atau menjadi padat modal, sehingga investasi seluruh modal perusahaan akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas di mesin dan tenaga perkakas lainnya yang lebih ditujukan untuk investasi jangka panjang dengan mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan. Fenomena ini dapat diaplikasikan melalui kurva PPF atau possibility curve, di mana di situ akan dihadapkan pada sebuah studi case yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan suatu profitabilitas perusahaan, maka perusahaan itu harus mampu mengalokasikan seberapa besar komunitas untuk tenaga kerja dan untuk investasi yang diperlukan. Untuk aplikasi ekonomi yang selanjutnya adalah ekonomi deskriptif, di mana untuk studi case kali ini akan diambil masalah depresiasi ekonomi, baik global dan domestik. Akibat adanya COVID-19, adanya ekonomi shock atau guncangan ekonomi yang nyatanya tidak hanya disebabkan oleh gejolak politik, di mana gejolak politik ini pernah mempengaruhi ekonomi yang sangat signifikan itu. Pada Orde Baru atau di tahun 1997 yang menyebabkan krisis domestik. Sementara untuk COVID-19 ini bisa menyebabkan adanya krisis global karena hampir seluruh pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia itu mengalami depresiasi. Nah, untuk kasus COVID-19 itu sendiri di Indonesia menunjukkan bahwa banyak sekali dampak yang disebabkan. Yang pertama, jumlah uang yang beredar turun. Tentu hal ini diakibatkan karena adanya PHK besar-besaran yang akhirnya menyebabkan banyak sekali karyawan yang tidak berpenghasilan. Dan hal ini akan menekan pendapatan, tentunya secara domestik nantinya. Akan menyebabkan depresiasi rupiah, di mana anjloknya nilai rupiah pada saat COVID-19 ini bisa mencapai sekitar 16.000 kurang lebih. Dan untuk dampak COVID sendiri secara global itu sudah jelas sekali bahwa COVID-19 di sini dapat menyebabkan adanya finansial krisis atau krisis keuangan karena banyak sekali investor yang mulai menarik kembali dananya karena mulai tidak percaya dengan negara-negara yang dianggap tidak mampu untuk mengatasi COVID-19 itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari prospek ekonomi Cina, di mana Cina juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling lambat di antara 20 dekade lainnya. Dan juga nilai saham yang semakin jatuh karena periode COVID-19 ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.